tapi yang dekat dengan kita. Amin. Sebab tidak bisa ada orang menempeleng orang dengan jarak 100 km. Tempeleng pakai apa itu? Ngerti nggak ilustrasi itu? Jadi yang bisa nempeleng kita yang jauh atau yang dekat? Ya sudah. Jadi kalau ditempeleng yang dekat, Tuhan Yesus bilang kasih yang sebelah, bukan sebelah rumah, awas ya. Kenapa Tuhan Yesus berkata begitu? Kalau kamu dipukul pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Artinya yang dekat kita yang bisa membentuk kita. Jadi kalau sudah ada orang, kalau ada di antara saudara sudah berhari nggak ada yang nempeleng, carilah orang yang bisa nempeleng. Kok nggak amin? Artinya apa? Sampai kita bisa berkata, oh aku ditempeleng, ayo makan bakso yuk. Nah itu namanya saudara baru menang. Saya nggak suruh saudara tertawa, katakan amin. Saudara menjadi Kristen tanpa proses itu, kita nggak akan menang. Maka itu kalau saudara disakiti orang sampai saudara kecewa atau sakit hati, dan saudara bisa merasakan kekecewaan sakit hati, itu berarti saudara apa ya teruskan belum Kristen. Gitu aja susah beneran. Ingat ya, semua kita yang masih kalah dalam hal itu berarti kita belum Kristen. Sungguh saudara, jangan main-main. Kecewa dan sakit hati itu hal-hal sederhana yang membuat kita bisa putus hubungan dengan Tuhan. Ya, lagi sekali membuat kita bisa putus asa, buat kita kecewa, itu berarti kita belum menjadi anak-anak Bapa di surga. Tapi seringkali kalau itu terjadi, kita urus orang itu. Wah, kita akan kejar dia. Kenapa kamu begitu? Kalau saudara kejar orang itu, berarti saudara belum Kristen. Begitu saudara rasa dikecewakan dan sakit hati, langsung katakan, Tuhan terima kasih, aku praktek sekarang. Siapa yang lihat ke atas itu, nggak ada cicak di sana, dengerin firman itu, ada yang pura-pura lihat ke atas, masih ada orang dikecewa itu, nggak mau dengarkan firman ini. Saudara, maka orang-orang dekat kita yang bisa membuat kita kecewa. Kemarin saya lagi ngurus satu keluarga yang sangat unik kasusnya. Dia seorang suami yang sedang betul-betul bingung. Karena beberapa waktu yang lalu istrinya itu bisa tampar mertua perempuannya, jadi mamanya si suami. Dia bingung bagaimana ngadapin itu. Nah, sejak itu kalau mamanya bawa apa-apa untuk cucunya, itu langsung dilempar keluar oleh si istri. Dia bingung bagaimana caranya. Saudara, karena saya sudah diberitahu Roh Kudus dari Alkitab, saya bilang gampang. Itu masalah kecil, saya bilang. Dia marah. Kecil, bagaimana? Saya ini tersiksa. Terus saya tanya, apa kalian masih tinggal dengan orang tua? Enggak. Gampangnya di mana? Dia ngotot gitu. Dengarkan, saudara, saya berkata hal yang pertama kepada dia. Proses itu harus terjadi sampai kita sempurna. Amin. Saya ulangi, proses itu harus terjadi sampai kita sempurna. Dan bisa lewat cara apa saja. Maka itu kalau kita sedang diproses oleh Tuhan, jangan kita coba-coba untuk mengajari Tuhan. Tuhan jangan yang berat-berat, yang ringan-ringan saja soalnya gitu. Jangan kita pernah ngajari Tuhan seperti itu. Sederhana saya bilang begini, mengapa kamu nggak bisa menang atas masalah itu? Karena posisimu yang salah, kamu campur adukkan. Dia bingung bagaimana? Nah, yang dia bingung adalah kalau dia bawa sesuatu untuk anak-anaknya, istri pasti tanya, ini dari mamamu atau dari kamu? Itu pasti ditanya oleh istrinya. Saya itu bingung jawabnya bagaimana. Masa neneknya nggak boleh kasih apa-apa ke cucunya? Nah, saudara, saya bilang, oke, kamu diam dulu, saya akan ngomong. Mengapa posisimu begitu sulit sekarang? Karena kamu tidak bisa memisahkan mana anak dan mana suami. Jadi kalau kamu lagi di rumah mamamu, kamu itu anaknya. Lupakan istrimu, karena kamu di rumah mamamu. Nah, begitu kamu pulang ke rumah, maka kamu jadi suami bagi istri. Nah, suami itu mewakili Yesus. Jadi kamu itu Yesus. Tapi kalau kamu pulang ke rumah dengan jengkel, karena kamu ingat bahwa istrimu pernah tampar mamamu, maka posisimu bukan lagi sebagai suami, tapi posisimu kamu adalah musuh dari istrimu. Nah, kalau hatimu ada kebencian, orang itu merasa, coba saudara renungkan itu. Sebodoh-bodohnya orang, kalau dicurigai rasa tidak? Rasa. Kalau ada orang benci kepada kita, kita rasa tidak? Pasti rasa. Seperti ada hawa yang gak enak. Nah, karena tiap kali kamu pulang dari rumah mamamu, lalu ketemu istrimu, kamu merasa dia musuh, sebab kamu masih ingat dia pernah tampar mamamu, maka dia tidak merasa aman
Karena dia tidak merasakan kamu suami, karena wibawa Yesus tidak nampak di hidupmu. Nah, karena dia tidak merasa kamu suaminya, karena kamu gak bisa mewakili Yesus, maka yang dia rasakan adalah kebencianmu kepada dia. Nah, sudah dia gak suka dengan mamamu, lalu kamu bawa suasana mamamu ke rumah, maka istrimu tambah sakit hati. Dia baru ngerti, oh itu yang terjadi. Pantas dia bilang, tiap kali saya baru pulang dari rumah mama, hati saya tuh pasti sakit hati kalau saya pulang. Karena kamu memposisikan diri sebagai anak dari mamamu, bukan suami dari istrimu. Beda. Ketika kamu jadi anak, maka otoritas suami itu hilang dalam hidupmu. Begitu pula ketika kamu lagi sakit hati, posisimu sebagai suami juga hilang, karena wibawa Yesus nggak ada dalam hidupmu. Dia kaget sudah. Terus, bagaimana dengan barang-barang yang saya bawa? Kamu nggak usah bohong. Juga kamu nggak usah ngomong. Kalau itu dari mamamu, udah kan bohong itu nggak bisa. Sekarang saya bilang begini. Kalau kamu belanja sesuatu dari toko dan kamu sudah bayar, itu milik siapa? Ya milik saya. Ya sudah. Kamu nggak usah bilang kamu beli di toko mana. Itu nggak penting. Yang penting kamu sudah bayar itu. Saya tanya, kamu pernah lewat perbatasan nggak antar negara? Ya, saya pernah lewat perbatasan dari Jayapura ke Papua Nugini, sudah pernah. Dari Entekong ke ke Kucing, sudah pernah juga. Nah, saya berilustrasi kepada dia. Kalau saya belanja barang-barang dari Malaysia, saya masuk lewat Entekong, Kalimantan Barat. Begitu lewat perbatasan, barang itu bukan milik Malaysia lagi. Itu milik saya, karena saya sudah beli. Nah, sama kalau kamu bawa barang dari rumah mamamu untuk anak-anakmu. Begitu kamu tiba di rumahmu, otoritas sudah beda. Ini bukan otoritas orang tuamu, tapi otoritasmu. Dan itu wilayahmu. Jadi kamu gak usah ngomong pada istrimu ini dari siapa. Dan dia gak perlu tahu itu dari siapa. Seperti kamu beli barang-barang dari toko, kayak kamu gak perlu lapor beli di toko mana. Kalau sampai istri begitu, disuruh ngajar, meneliti beli di toko mana, terus ngecek telepon lagi ke tokonya. Dia tertawa waktu saya ngomong seperti itu. Dia bilang, kenapa saya begitu bodoh selama ini? Gampang padahal. Makanya dari tadi saya bilang ini gampang, bukan masalah besar. Jadi malam dia telepon saya. Begitu dia telepon saya kemarin siangnya, saudara, ternyata mamanya telepon, tolong kirimin untuk anakmu. Wah, untung saya sudah dengar dulu ini. Nah, jadi malam saya telepon, dia telepon, dia bilang, wah betul luar biasa. Ketika saya pulang dari kerja, hati saya damai. Saya tidak benci, saya nggak mewakili mama saya nggak benci istri saya jadi suami. Suasana rumah beda. Dan istri saya waktu saya bawa itu yang dari mama, dia nggak tanya dari mana, langsung dikasih pada anak-anaknya. Saya bilang, itulah otoritas. Saudara, otoritas yang Tuhan beri kepada kita itu membuat iblis itu takut. Maka itu nggak usah ditengking, nggak usah diusir, nggak usah habis-habisin suara saja. Iblis itu kalau dengar kita teriak-teriak, itu senang buat dia, nikmat, geli. Maka itu jangan bodoh suka teriak-teriak ini iblis. Ngapain? Pakai otoritas itu saja. Karena kepadaku telah diberikan segala kuasa yang di surga dan yang di bumi. Karena itu pergilah. Otoritas, saudara. Ya diantara saudara saya, maaf ya Pak Sumedi kalau saya cuma ambil contoh karena Pak Sumedi di sini. Tahu nggak bedanya kalau Pak Sumedi datang dengan pakaian biasa, datang dengan pakaian dinas yang ada tanda pangkatnya? Beda tidak? Beda. Bagaimana cara kita merasa bedanya? Padahal orangnya sama. Oke? Nah, misalnya saudara pinjam pakaian dinasnya Pak Sumedi, ya yang pas ya. Kalau yang gemuk nggak bisa cukup. Lalu saudara pakai pakaian itu dan tidak ada orang yang kenal saudara. Kira-kira kalau saudara ketemu dengan tentara yang pangkatnya di bawah pangkat yang saudara pakai, tentara itu hormat tidak pada saudara? Hormat. Saudara sakit perut, ih siapa ini nggak tahu. Ngerti ilustrasi itu saudara? Nah, saudara nggak perlu teriak-teriak, ya aku pangkat ini, nggak perlu. Orang sudah tahu itu. Nah, begitu pula setan. Mereka tahu otoritas siapa yang kita pakai. Jadi semalam saya diskusi dengan suami itu waktu dia telepon. Dia heran, ternyata segampang itu. Iya, kita yang goblok. Otoritas itu menentukan. Jadi kalau kamu pulang, kamu itu suami dan kamu punya wibawa Yesus. Lakukan itu. Kalau kamu sudah melakukan ini berapa saat, istrimu akan berdamai dengan mamamu.